warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Kalau saya berpedoman kepada adanya pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam putusan, tidak ada KDRT itu. Putusannya, mohon maaf, saya terpaksa membuka kembali. Jadi berdasarkan putusan, dalam pertimbangan itu tidak terbukti adanya KDRT. Jadi itu sudah tidak ada fakta-fakta di dalam fakta-fakta persidangan, tidak ada itu KDRT. Banding sudah diajukan tanggal 28. Ya, tanggal 28 itu sudah diajukan banding dan kami atas nama Mbak Enwong tanggal 29 kemarin jam 10 pagi. Seperti itu. Nah, saya kan nggak tahu itu suara siapa. Yang tahu tanyakan sama yang bersangkutan saja. Bukan kan saya nggak paham, saya bukan ahli di bidang suara. Itu suara siapa, yang jelas itu ada percakapan seorang suami mempertanyakan istrinya yang berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu seperti itu. Nah, dan seingat saya, itu adalah bukti yang kita sampaikan di persidangan. Seperti itu. Tanya soal banding dari pihak Baim sendiri, boleh dijelasin soal apa aja Bang yang mau dibanding di PA Jaksel? Kalau itu nanti aja, kalau sudah memori bandingnya kita serahkan. Yang jelas, seingat saya ada 2 poin yang terpenting, yang itu yang Baim amanatkan kepada saya. Jadi 2 poin itulah yang nanti akan saya jadikan alasan kami mengajukan upaya hukum banding. Tapi terkait dengan pertimbangan hakim yang lainnya, kami sependapat bahwa memang terbukti nusus atau nuyus ya, di mana nuyus itu mempunyai makna istri yang durhaka, istri yang membangkang, istri yang melawan, istri yang tidak menghormati suami. Seperti itu. Bang, tapi pertimbangan dari Bang Baim itu munculnya dari banding yang diajukan Paula juga nggak sih Bang? Atau memang udah ada rencana dari awal? Nggak ada. Perintah kepada saya tidak boleh banding, dengan catatan boleh banding kalau pihak termohon mengajukan banding terlebih dahulu. Jadi karena tanggal 28 pihak termohon mengajukan banding, kami mengajukan banding juga pada tanggal 29. Seperti itulah faktanya. Untuk agenda dari banding sendiri nanti perdananya lagi tanggal berapa Bang? Nggak ada sidang, itu hanya administrasi memori namanya. Bang, ini kan si tadi Paula ke Komnas Perempuan katanya ada yang diskriminatif terhadap dirinya Bang, karena kan ini hanya sepihak gitu Bang, maksudnya nama Paula menjadi jelek gitu Bang, karena bocornya putusan isi salinan persidangan dan juga rekaman-rekaman yang bocor gitu Bang. Ya, saya cuma ingatkan kepada Komisi Perempuan untuk hati-hati mengambil sikap, karena ini adalah perkara masih bergulir di pengadilan. Saya minta untuk tidak masuk di dalam persoalan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Ya, saya ingatkan untuk tidak masuk dan mengintervensi dan menilai pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau memang ada persoalan terkait dengan semua yang dilaporkan itu terkait dengan pertimbangan hakim, saya minta untuk hati-hati masuk dalam persoalan ini, karena Anda bisa mencampuri kewenangan iude facti. Pertimbangan iude facti Anda tidak bisa campuri. Jadi tolong Anda harus berhati-hati, saya ingatkan, karena ini semuanya itu adalah terkait dengan pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim keberatan, upaya hukumnya banding, bukan mengadu ke sana kemari, seperti itu. Bang, tapi artinya ini kan tadi pihak Paula bilangnya masih didiskusikan gitu ya.
Kalau ada panggilan dari Komnas Perempuan sendiri, gimana dari pihak Abang dan Baim? Maksudnya yang dipanggil siapa ini? Jika pihak Abang, pihak Baim dipanggil sama Komnas Perempuan, ya untuk diskusi aja mungkin gimana Bang? Saya tidak akan datang. Karena bagi saya Komnas Perempuan tidak boleh mencampuri proses yang saat ini sedang berjalan. Tidak boleh, titik. Saya ingatkan hati-hati. Jangan Anda masuk pada perkara yang saat ini sedang bergulir. Karena yang terkait dengan persoalan itu adalah pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim, tidak ada yang mempunyai kewenangan kecuali hakim yang lebih tinggi tingkatannya. Lembaga lain, institusi lain, tolong hormati lembaga pengadilan yang telah memutus dalam perkara ini. Seperti itu. Bang, tapi hal ini sempat diperdebatkan juga kan ya di dalam sidang. Ini seperti apa Bang mungkin waktu dibahas pada saat itu? Apanya yang diperdebatkan? Dugaan KDRT ini Bang. Sudah dipertimbangkan, tidak terbukti. Walaupun katanya pihak Paula sudah menyiapkan bukti Bang, CCTV Sudah dan lain. dipertimbangkan. Di sini pertimbangannya pada halaman 113. Tergugat rekonvensi pernah menggerakkan kepala secara cepat. Dan itu meninggalkan video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang menimbulkan akibat trauma fisik atau kekerasan psikologis sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan seterusnya. Demikian juga tidak ada bukti trauma psikis sebagai akibat dari kekerasan verbal. Adanya dampak traumatik akibat terjadinya kekerasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang. Sudah dipertimbangkan ini, tidak ada masalah. Tidak ada KDRT karena tidak ada bukti visum dan sudah dipertimbangkan. Kalau pertimbangan ini dipersoalkan, bukan kewenangan Komisi Perempuan untuk mengurusinya. Oke Bang, tapi di laporan tadi ada 2 dugaan kekerasan lagi Bang, yaitu soal kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi yang diajukan pihak Paula. Gimana menurut Abang? Mungkin sempat dibahas di sidang kemarin Bang. Semuanya sudah ada, saya tidak mau menanggapi yang aneh-aneh seperti itu. Kalau saya fokus saja kepada permasalahan ini, silakan Komisi Perlindungan Perempuan kalau nggak salah ya. Anda jalankan tugas Anda sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Anda jangan masuk dan mencampuri proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Saya ingatkan. Seperti itu. Saya tidak pernah saya melihat adanya foto yang dilampirkan dalam proses pembuktian tersebut. Gitu loh. Jadi kita nggak nyampurin yang seperti itu, karena kalau kita berbicara hukum itu berbicara bukti. Kalau cuma hanya dalil tanpa ada bukti, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, menyatakan adanya KDRT di dalam pertimbangan yang saya sampaikan tadi pada halaman 111 kalau nggak salah sebentar. Pada halaman 113 itu tidak terbukti. Itu pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim seperti ini, itu adalah menjadi kewenangan hakim, tolong jangan diintervensi, jangan dicampuri, jangan juga dinilai. Tapi kalau ada persoalan Anda keberatan terhadap itu, diberikan ruang, diberikan tempat, diberikan hak. Haknya itu adalah upaya hukum banding. Saya minta institusi lain hormati. Jangan coba-coba masuk terkait dengan penilaian fakta-fakta persidangan, itu menjadi kewenangan juri fakti, kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Seperti itu. Ada yang tanya lagi? Bang, tanggapan Abang kemarin kan pihak Paula sempat datang ke Dewan Pers juga. Sebenarnya untuk diskusi sih soal dia merasa pemberitaan terhadap dia tuh menyudutkan dia lah gitu. Menurut Abang gimana?
Ya itu yang bisa jawab Anda lah, kan Dewan Pers, saya kan bukan bagian dari Dewan Pers, saya bagian dari organisasi advokat. Ya kalau terkait dengan advokat, Anda bisa tanya saya, kalau terkait dengan masalah Dewan Pers, Anda tanya pada diri Anda sendiri. Adakah hal-hal yang Anda lakukan yang telah menyimpang dari kode etik profesi sebagai seorang jurnalis? Ada yang Anda lakukan menyimpang? Apa tadi yang tanya? Halo? Oh iya saya bang. Lah iya, saya tanya. Saya kan bukan bagian dari organisasi yang ada di bawah naungan Dewan Pers. Berarti yang bisa menjawab Anda, adakah perbuatan-perbuatan teman-teman itu yang menyimpang atau melanggar etika profesi atau melanggar kode etik pers? Kalau saya tidak bisa menjawab itu karena saya bukan bagian dari sana. Oke bang. Ada tidak? So far kita hanya mengutip aja sih bang. Nah, iya kan Statement-statement. berarti tidak. Iya, terus persoalannya di mana? Persoalannya di mana? Kan nggak ada masalah kalau Anda mengutip dan itu pun juga adalah bagian dari persoalan yang ada di dalam putusan dan itu juga disampaikan oleh Humas dan Anda mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Humas, salahnya di mana teman-teman di media? Bang, kalau soal banding untuk prosedurnya gimana bang nanti? Banding nanti Tadi kata hanya dokumen aja. Katanya gimana? tadi info dari Humas katanya ada agenda sidangnya gitu. Cuman memang belum dalam aja sih tadi. Sidang itu sidangnya di pengadilan tinggi, tapi bukan sidang seperti yang kita sidang setiap minggu kemarin ya, yang sidang selama ini sejak tanggal Oktober tanggal 7 ya. Saya daftar itu kan sidang tiap minggu di mana sidangnya kita hadir di persidangan. Itu beda. Kalau sidang dalam upaya hukum banding biasanya adalah administrasi dokumen, keberatan dalam bentuk dokumen, namanya memori banding. Memori banding itulah nanti yang akan dikirim pihak yang merasa sebagai pihak terbanding, dia punya hak untuk menyampaikan yang namanya kontra memori banding. Jadi ada memori banding, ada kontra memori banding. Berdasarkan hal tersebut, semua dokumen dari mulai permohonan, jawaban, replik, duplik, bukti, dan semuanya itu nanti dibandel jadi satu. Bendel itulah yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI. Pengadilan Tinggi Agama DKI nanti akan membentuk siapa yang akan menjadi majelis hakim dalam perkara tersebut. Setelah itu menjadi kewenangan majelis hakim untuk memutuskan. Itu mekanismenya ya. Bang, tapi boleh lebih jelas bang alasan Mbak Im mengajukan banding juga gitu. Baim cuma bilang kalau ada pihak pemohon termohon banding, Bang, kita harus menggunakan hak kita untuk banding juga. Artinya Baim menggunakan haknya sebagai individu yang dilindungi oleh undang-undang. Apabila ada upaya hukum, ada persoalan terkait dengan putusan, dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Jadi upaya hukumnya karena ini putusan tingkat pertama, maka upaya hukumnya adalah banding seperti itu. Pertanyaan itu cocoknya Anda tanyakan kepada dirinya. Ya, terus coba supaya eh, tidak lupa, coba tengok kejadian pada tanggal 30 Oktober 2024, ada kejadian apa di situ. Itu kan sudah disampaikan oleh pemohon Muhammad Ibrahim atau Baim Wong persoalan tersebut, tapi kan dinafikan
ditolak, tidak digubris, sehingga pada saat proses mediasi gagal. Itu terjadi 30 Oktober 2024. Pak Im sudah memberikan kesempatan masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik. Tapi justru ditantang untuk membuktikan semua dalil-dalilnya dan akhirnya semuanya terbukti di persidangan. Jadi pertanyaan itu cocoknya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, kalau pihak Baim dari awal memang tidak mau ingin memperpanjang urusan dan tidak mau, tapi pada saat seorang laki-laki ditantang untuk membuktikan dalil-dalilnya, ya harus kita buktikan dan alhamdulillah semuanya bisa terbukti secara sempurna. Terbukti seorang laki-laki berduaan di kamar dengan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti itu. Dan itu ada dalam pertimbangan. Jadi kalau Anda tanyakan, itu tengok kembali tanggal 30 Oktober. Kenapa 1 minggu setelah itu tidak hadir tanpa pesan, tanpa ada informasi apapun, sehingga mediasi dinyatakan gagal, sehingga proses hukum berlanjut. Baim Wong telah memberikan kesempatan, selesaikan secara baik-baik pada tanggal 30 Oktober itu di hadapan hakim mediator. Dan hakim mediator memberikan kesempatan 1 minggu untuk menjawab usulan dari Baim Wong. Jadi kalau Baim Wong dari awal memang tidak mau terlalu mempersoalkan terlalu dalam, tapi karena ini menjadi persoalan hukum, ya kalau persoalan hukum ya harus kita buktikan. Dan itulah yang terjadi, proses pembuktiannya terbukti secara sempurna di persidangan, terbukti nujus. Nujus itu adalah induk dari persoalan menurut bahasa Arab, sehingga nusus itu adalah istri yang durhaka, nusus itu adalah istri yang berbohong, nusus itu adalah istri yang membangkang terhadap suami, seperti itu. Bang, mungkin bisa dipertegas lagi Bang soal yang KDRT, tidak adanya KDRT yang soal bahwa Baim kissing dengan wanita lain Bang? Nggak ada itu. Ini KDRT tidak terbukti. Namun rekaman video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan secara fisik yang menimbulkan akibat trauma fisik atau kekerasan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ini pertimbangan hakim. Jadi pertanyaannya itu, apakah mereka tidak tahu ada putusan ini? Karena saya yang mempunyai putusan, saya bisa baca dan saya tahu tidak ada tuh tentang KDRT tersebut dinyatakan dalam pertimbangannya tidak terbukti. Seperti itu. Itu tegas, ada dalam pertimbangan pada halaman 113. Tapi Jadi, kan Bang, kalau memang tidak ada, nggak mungkin pihak mereka berani bicara. ya ini buktinya pertimbangan. Saya berani bicara karena pertimbangan. Tapi kalau orang mengada-ngada, kita tidak bisa melarang orang mengada-ngada. Iya kan? Kalau orang tiba-tiba ingin mengadu kan kita tidak bisa melarang. Ya silakan, tapi saya berpedoman kepada putusan. Dalam putusan ini sudah diperiksa dan diadili, dinyatakan tidak terbukti. CCTV tersebut, namun rekaman video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan secara fisik. Ini namanya KDRT. Ini pertimbangan hakim. Nah, kalau sudah ada pertimbangan hakim, terus pertimbangan ini dipersoalkan di salah satu institusi, saya ingatkan institusi tersebut, Anda harus menghormati putusan pengadilan, jangan masuk dengan persoalan yang saat ini sedang bergulir dalam proses banding. Saya ingatkan. Saling menghormati institusi, saling menghormati lembaga. Jadi pada saat ini menjadi kewenangan lembaga dan saat ini diperiksa oleh lembaga terkait dengan persoalan apa yang ada di dalam fakta-fakta persidangan, tolong hormati dan jangan masuk dan jangan mencampuri. Seperti itu. Bang, persoalan ini kan artinya ada case baru Bang soal yang katanya Baim ciuman itu Bang. Kalau memang tidak, ini kan bisa dibantah Bang masalah itu Bang. Kan sudah dibantah di Jangan sampai persidangan. jadi bola liar lagi Bang nantinya gitu loh. Kan sudah ada di persidangan, kan sudah kita bantah semua dan itu tidak ada masalah.
Karena itu sebagai dalam fakta-fakta persidangan itu disampaikan, tapi dibantah. Ya sudah seperti itu faktanya. Orang mendalilkan tapi ada pembantahan gitu loh. Terus tanggapan Mbak Im sendiri gimana Bang dengan soalnya Pak Paula ke KY, ke Komisi Perempuan, ke Dewan Pers, itu gimana Bang tanggapan Mbak Im? Ya nggak apa-apa, mungkin kalau belum ya ke lembaga yang lain mungkin masih ada yang perlu didatengin. Kan namanya orang mau jalan-jalan masa kita larang. Nggak apa-apa dia mau jalan-jalan ke sana kemari. Kalau masih ada institusi atau lembaga yang belum didatangi, datengin aja biar lengkap. Rekaman yang diduga mirip suara Baim dan Paula bertengkar kan dipertanyakan gitu. Kenapa pertengkaran rumah tangga ini direkam? Gimana tanggapan Abang? Kan di sebelumnya kan sudah disampaikan, saya rekam, saya jadikan bukti, dan itu sepengetahuan para pihak. Terus salahnya di mana? Apa yang salah di saat seseorang ingin menyajikan bukti pada saat ada sesuatu permasalahan? Lebih ini sih Bang, Paula merasa pertengkaran itu tuh direkam tanpa persetujuan Paula gitu. Salah. Itu kan sudah ada di dalam video yang beredar. Kan pertanyaannya kenapa direkam? Saya rekam untuk bukti. Kan dia bilang kenapa direkam? Saya rekam untuk bukti. Ya kalau memang dia keberatan kan dia nggak usah ngomong kan saat ditanya-tanya. Lah itu kan pada saat ditanya kan dalam keadaan direkam itu. Dan sebelumnya sempat ditanyakan. Satu. Yang kedua, percakapan itu kan dibuka dari HP dan HP itu mempunyai PIN. PIN-nya satu sama lain tahu. Artinya itu bisa dibuka oleh kedua belah pihak. Tidak ada masalah karena itu bukan sesuatu misalnya punya HP, HP-nya nggak bisa dibuka, kita paksa buka dengan cara yang melanggar hukum. Tapi ini tidak dibuka karena satu sama lain memegang PIN-nya. Dan itu dipersoalkan, loh, kenapa ya saya rekam? Saya rekam. Itu di percakapannya itu kan ada. Coba Anda dengar lagi, Anda cari. Kalau Anda cari mungkin yang lagi beredar, di situ ada percakapan, kenapa direkam? Ya memang saya rekam untuk bukti, supaya tidak salah lagi. Jangan sampai nanti ngomong A dibilang B, ngomong B dibilang C. Kalau sekarang ngomong A, ini buktinya A. Itulah tujuannya pembuktian. Tidak ada yang salah karena mereka suami istri. Menjadi masalah kalau yang direkam itu orang lain seperti apa yang saya laporkan. Gak memenuhi unsur ya Bang kalau mau dilaporkan penyebaran data pribadi yang tadi dinilai pihak Paula tuh tidak berdasarkan konsen gitulah. Nah itu kan rekamannya sepengetahuan dia. Dan sebelum rekam kan ditanya kenapa direkam. Saya rekam supaya saya tidak salah. Kan itu ada awal daripada kalimat. Coba Anda putar lagi. Saya tahu karena itu menjadi bukti. Jadi persoalannya itu sekarang ada 3 bukti. Bukti yang pertama saya serahkan kepada majelis hakim. Bukti yang kedua saya serahkan kepada termohon atau pihak yang sekarang mengadu ke Komnas Perempuan. Bukti ketiga ada di tangan kami sebagai pihak. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menyampaikan itu? Sehingga itu ada di media sosial. Dan itu rekaman itu sempat dipertanyakan. Bagaimana ini ceritanya? Disampaikan, saya rekam karena saya bicara, saya rekam ini. Untuk menjadi bukti. Itu disampaikan, bukan terus merekam dengan sembunyi-sembunyi, tidak. Direkam di hadapannya dan disampaikan, saya rekam ini sebagai bukti supaya saya tidak salah lagi. Seperti itu. Terus kalau seperti itu, salahnya di mana? Dan yang dibaca itu, kalau Anda mendengar ada yang dia baca-baca, itu sambil memegang HP pada saat videonya yang saya lihat. Jadi dia di screenshot ya, bukan screenshot. Jadi HP-nya itu dijalankan sehingga muncullah kalimat-kalimat tersebut dan itulah yang dibaca. Seperti itulah faktanya. Jadi itu adalah ya memang itu faktanya seperti itu. Terus persoalannya di mana?
Bang, kalau kayak gini kan menjadi kasihan dari anak-anaknya ya Bang gitu loh. Artinya karena keegoisan orang tua dari pihak ibunya, bapaknya. Alangkah baiknya mereka duduk bareng lagi gitu Bang. Apa namanya mereka artinya kan ini sudah putusan cerai ya sudah tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Tapi untuk yang lain-lain bisa nggak sih Bang gitu loh di ini di apa namanya diperbaiki lagi hubungannya gitu loh. Kalau pertanyaan ini bagusnya Anda tanyakan kepada pihak yang lagi ke sana kemari. Tapi kalau pihak Mbak Im Wong, tanggal 16 April sekitar jam 9, setengah 10, anggaplah jam 10 pagi, saya bersama dia dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bersama kakak-kakaknya. Mbak Im sudah memberikan ultimatum pada saat itu, perkara ini kita akhiri di sini dan tidak ada banding-banding lagi. Betul? Anda pernah dengar itu kalimat? Iya, pernah Bang. Ya sudah. Terus manakala Baim sudah menyatakan itu, tapi pihak yang lain justru ke sana kemari mempersoalkan hal-hal yang tidak masuk akal semua, mempersoalkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi kewenangan daripada Yudhepati, terus apa salahnya jika Baim juga mempertahankan, membela diri pada saat dia juga dipersoalkan? Ya karena kan mungkin tadinya mungkin memang Paula kan tidak akan banding, cuman karena ada statement dari pihak pengadilan yang dianggap mungkin agak meresahkan, itu mungkin yang membuat Paula akhirnya melakukan itulah gitu loh. Dia agak kecewa mungkin Bang. Tidak. Apa yang disampaikan oleh Humas itu sudah benar. Ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 tahun 2007, di mana dalam perkara-perkara yang menjadi sorotan publik atau menjadi atensi masyarakat, seperti kasus ini sejak Oktober sudah menjadi berita dan setiap sidang semuanya teman-teman media ada hadir. Setiap awal sidang teman-teman media hadir meliput, setelah itu disuruh keluar. Artinya perkara ini memang lagi menjadi sorotan masyarakat. Dan sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144/2007 dibolehkan untuk menyampaikan hasil keputusan tersebut walaupun itu belum inkrah dengan syarat disamarkan nama para pihak. Nama para pihak contohnya misalnya namanya Budi Hartono misalnya. Mohon maaf kalau nama ini mungkin ada seseorang lain, saya mohon maaf ini hanya inisial untuk memberikan gambaran lebih mudah. Itu diinisial. Biasanya itu nama tersebut tidak ada atau biasanya XXXXX kalau putusannya itu. Artinya nama itu yang disamarkan. Nah, pada saat Humas menyampaikan informasi, Anda semua teman-teman media mendengar dan Anda tahu, adakah Humas itu menyebut nama seseorang? Tidak ada. Dan itu sudah benar, tidak ada salahnya. Karena itu adalah perintah dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk keterbukaan informasi persidangan. Dan itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada masyarakat di saat perkara tersebut menjadi sorotan masyarakat. Jadi nggak ada yang salah yang disampaikan. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, manakala termohon mengajukan banding, Bang, Abang ajukan banding, saya izinkan. Artinya, kalau pihak sana tidak mengajukan banding, saya dilarang mengajukan banding. Itulah yang sebenarnya. Jadi kita nggak pernah memulai. Ya, jadi Mbak Im Wong tidak pernah memulai untuk mengajukan upaya hukum banding seperti itu. Tapi anak-anak sekarang sama siapa Bang? Saya kurang paham. Sepertinya, semoga tidak salah. Kalau salah saya minta maaf. Sepertinya ada dengan Mbak Im Wong. Sepertinya sejak 2 hari yang lalu. Tapi saya tidak bisa memastikan karena saya tidak ada beberapa hari ini saya nggak ke Tiger Wong ya. Nanti besok pagi saya coba akan tanyakan. Saya tanyakan dulu kepastiannya. Jangan sampai saya menyampaikan informasi ini malah salah. Jadi alangkah baiknya sementara informasi ini
Anggaplah kepastiannya itu besok. Saya tanya Baim, anak-anak ada di mana, saya baru bisa memastikan anak-anak itu ada di Tegerwong atau ada di mana. Seperti itu ya. Bang, ganti topik sedikit boleh bang soal Nikita Mirzani bang? Ya, kenapa nih kita Mirzani? Ada pesan dari saya tadi sempat besuk ya, artinya besuk itu bertemu dia membahas. Ini kita bilang aneh dalam perkara ini telah melakukan penahanan kepada diri saya, tapi bukti masih dicari ke sana kemari. Ada apa dalam perkara ini? Jadi kalau memang berani melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut, bukan buktinya dicari-cari lagi sekarang. Itu yang ini kita minta dan tolong sampaikan kepada teman-teman masyarakat supaya bisa menilai bagaimana proses hukum terhadap dirinya yang terjadi saat ini. Dan saya informasikan hari ini kita mendapatkan perpanjangan penahanan selama 30 hari lagi. Itu Anda mau tahu up to date. Up to date-nya seperti itu. Alasannya apa bang? Tanya kepada penyidik, bukan saya yang melakukan penahanan. Saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas, Niki bilang, saya sudah ditahan, tapi pihak yang menahan sibuk mencari bukti. Yang terpenting juga terkait dengan laporan yang melakukan perekaman tanpa izin saat ini sudah berproses dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban. Dan rekaman tersebutlah yang dijadikan dasar dalam proses pembuktian terkait laporan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi tersangka. Rekaman tersebut kami persoalkan dan kami anggap sebagai rekaman ilegal sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memproses hukum terhadap adanya suatu peristiwa hukum seperti itu. Bang, terkait yang laporan yang abang bikin itu mungkin seperti apa bang? Ya ini Perkembangan barusan saya sekarang. jelaskan. Ya ini yang saya jelaskan, prosesnya itu terkait dengan adanya seseorang yang melakukan rekaman, merekam tanpa izin daripada pihak yang berkomunikasi. Dan itu tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, karena rekaman yang tidak mendapatkan izin tersebut ternyata dipergunakan untuk menjadi bukti terhadap laporan, menjadi bukti terhadap Nikita Mirzani yang dilaporkan sehingga dia menjadi tersangka. Seperti itu. Berarti kapan bang akan ada pemanggilan bang? Pemanggilan siapa ini? Ini kan di atas laporannya si Dokter Reza. Ya nanti tanya penyidik aja. Yang jelas prosesnya bukan seperti itu. Biasanya yang lapor diperiksa dulu, habis itu saksi-saksinya diperiksa dulu. Nanti penyidik yang akan memutuskan kapan dia memanggil daripada pihak-pihak yang patut diduga sebagai orang yang terlibat di dalam persoalan tersebut. Ada lagi? Bang, anak-anak Niki sendiri gimana bang kondisinya saat ini bang? Baik-baik aja. Coba nanti saya tanya ke siapa itu. Siapa yang biasa itu, saya manggilnya Ati ya, Teh Ati. Nanti saya tanya. Karena itu biarlah itu menjadi urusan yang lain. Saya urusan hukumnya saja. Coba tanyakan masalah hukumnya, yaitu yang disampaikan. Ini kok diperpanjang lagi saya. Jadi kalau memang berani nahan, sudahlah nggak perlu cari bukti lagi. Harus yakin dengan buktinya, bukan terus nahan seseorang, diperpanjang, buktinya dicari ke sana kemari. Ini kan aneh gitu loh. Ya. Tapi dari pihak abang sendiri sebagai kuasa hukum, apakah sudah ada action gitu bang? Saya tidak akan menyampaikan apa yang saya kerjakan. Nggak perlu saya sampaikan apa yang saya kerjakan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, dan biar saya bekerja dengan cara saya.
tanpa perlu saya sampaikan kepada siapapun juga apa yang saya lakukan. Tapi untuk artinya Niki sendiri gimana Bang responnya Bang? Siapa maksudnya? Nikita Mirzani sendiri saat mendengar bahwa ada masa perpanjangan gitu, masa tahanan Ya yang itu dia diperpanjang. bilang kalau memang berani menahan saya, harusnya tidak bingung mencari bukti. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya. Itu yang disampaikan. Tolong sampaikan aja Bang, saya sudah ditahan. Tapi kenapa masih cari bukti-bukti gitu loh. Yang kedua, semua aktivitas dari proses penyidikan itu diketahui oleh pihak lain. Ini kan aneh gitu loh. Nah, untuk Ismail sendiri gimana Bang? Sehat walafiat. Mail juga sehat walafiat. Masa penahanan Ismail juga berarti ditambah juga ya Bang? 30 hari. 30 hari. Semua diperpanjang. Makanya Niki tadi Ini juga belum, bilang, belum ini lengkap ya saya Bang? ini sudah ditahan. Tapi kenapa masih sibuk cari bukti gitu loh. Kenapa masih sibuk ngumpulin bukti? Kalau memang sudah berani menahan seseorang, harusnya sudah yakin bahwa ada buktinya. Apalagi sekarang bukti rekaman tersebut yang dijadikan dasar untuk melaporkan, yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka, itu sekarang saya jadikan laporan, sehingga itu menjadi bukti ilegal saat ini. Patut diduga itu menjadi bukti ilegal. Sekali lagi saya Untuk katakan, itu adalah patut diduga menjadi bukti yang ilegal. untuk laporan Bang sendiri, Saya kan bukan manajemennya Nikita. Saya nggak paham yang begituan. Coba Anda nanti kalau ketemu dengan manajemennya dia, Anda tanyakan. Ya, maksudnya gimana? Niki kangen sama anaknya. Saya kan pengacara, biasanya yang dibahas pasal, habis itu undang-undang, habis itu bukti panggilan, habis itu bukti penangkapan penahanan. Karena saya Bang, advokat. Bang berarti kalau sekarang ini akhir dari 40 hari itu kapan Bang berakhirnya? Tanggal Baru 2. ditambah lagi Seingat saya tanggal tanggal 2. 2. Nanti saya lihat ya. Yang jelas awal Mei. Habis itu diperpanjang Oh, lagi. berarti awal Juni nanti baru di ini ya Bang? Baru Ya, diproses. 30 hari lagi. 30 hari lagi. Ini cukup lama nggak sih Bang kalau dilihat dari masalahnya? Ya, kalau penahanan kan harus diikutin karena ini kan ada ancaman lebih dari 5 tahun ya. Pasti akan menerapkan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Yang jadi persoalan, ini kenapa masih bergulir terus dengan mencari bukti-bukti gitu loh. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kalau memang sudah yakin menahan seseorang, harusnya sudah yakin dengan bukti yang ada, bukan mencari bukti-bukti. Wah, artinya Niki sendiri artinya inilah ya agak-agak gimana gitu ya, kecewa juga ya Bang. Enggak, Niki saya bilang begini, ini maunya kemana gitu loh. Masa masih bingung cari bukti dengan persoalan ini. Tapi Niki di dalam baik-baik aja gitu. Baik ya, baik-baik, Alhamdulillah. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Udah cukup, Ada Mbak. lagi yang mau nanya?